Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sampai saat ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Artinya kita tetap dalam lindungan Tuhan. Tinggal kita sebagai manusia bisa merasakan atau tidak lindungan Tuhan itu. Jangan kita ini terus merasa bersyukur ketika kita mendapatkan rezeki dalam bentuk apapun. Kemudian kita mengalami masalah dalam bentuk apapun tak mau berterima kasih. Loh, masalah kok berterima kasih? Loh, yang bikin masalah siapa? Ya kita sendiri. Ya, kalau kita sendiri yang bikin masalah, ya kita harus berterima kasih. Kita tahu masalah kita. Seandainya kita nggak diberitahu oleh Tuhan tentang masalah kita, bingung kita. Kita ini bingung. Saya ada cerita lagi. Ceritanya itu begini. Tentang halal dan haram, makanan maupun minuman. Padahal kalau orang memahami tentang ayat Al-Quran, nggak ada yang namanya halal dan haram, itu nggak ada. Kalaupun itu ada di ayat Al-Quran, saya yakin bahwa ayat itu tidak turun atau wahyu dari Tuhan. Itu saya yakin. Karena apa? Ya kita nalar aja lah secara logika. Apa yang ada di dunia ini kan semua itu sabdanya Tuhan, ya kan? Sabda dari Tuhan, ya kun fayakun itu tadi. Sehingga yang namanya hidup itu semi bersemi, dari mulai tanaman, kemudian ada binatang, kemudian manusia. Dari 4 anasir itu tadi, ini tersabda, ya kun fayakun untuk 4 anasir tadi ini bersemi semua. Misalkan anasir air ini ada bibit-bibitnya, ada anasir apa itu ada wujudnya. Seperti halnya ya saya bilang air misalnya, ini kan sabda kun fayakun. Di dalam air misalnya di tengah lautan itu seperti daratan, bentuk tumbuhan, bentuk hewan itu ada, itu ada. Kemudian dari angin, sari-sarinya angin, tersabda lagi kun fayakun lagi, membentuk lagi, yaitu makhluk-makhluk angkasa. Apa itu makhluk angkasa? Ya, seperti burung, itu kan makhluk angkasa, ya. Kemudian yang di api, sari-sarinya api, tersabda lagi, ada makhluk lagi. Apa itu makhluk dari sari-sarinya api? Kita belum tahu ya. Di situ ada makhluk, ya, misalnya semut. Artinya kalau dalam bahasa Jawa itu semut geni. Semut geni. Semut geni itu semut api. Nah, apakah semut api itu sumbernya itu sabda dari Tuhan? Sabda dari Tuhan, bentuk makhluk dari sari-sarinya api. Ya, semut api. Ada itu semut api. Semut api itu merah, kecil, tapi kalau gigit itu panas, sakit dan panas. Bisa bentol. Kemudian dari tanah, sabda lagi, akan ada makhluk darat. Yang makhluk darat seperti halnya kita sebagai manusia. Nah, soal tumbuh-tumbuhan itu menyeluruh, semua ada. Kalau sudah begitu, kurang apa sih Tuhan bagi manusia? Kurang apa? Karena semua itu sudah dilengkapi. Tuhan itu sudah melengkapi semua.
Tuhan itu menyabda terus. Setiap satu menyabda terus, kun fayakun itu terus. Tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya. Karena apa? Karena Tuhan itu hidup sejati, sejatinya hidup. Maha suci. Jadi tidak ada urusan dengan perbuatan manusia, tidak ada urusan dengan kondisi alam semesta. Karena dia nyabda terus. Menyabda terus. Tumbuh lagi, lahir terus. Nah kalau sudah begitu kan ya ada hari kiamat. Ya memang nggak ada hari kiamat. Berarti nggak ada hari akhir. Kalau hari akhir itu saya rasa ada. Ya adanya hari akhir itu ketika lingsir wengi, artinya jam 12 malam pergantian waktu ya, pergantian jam, kemudian pergantian hari. Misalnya kalau hari ini hari Selasa nanti jam 12 persis 00.00 kita ini sudah bersih. Jadi gulung kembali lagi muncul satu mulai hari Rabu. Ini pergantian hari Rabu. Jadi nggak ada hari akhir, itu nggak ada. Kalaupun ada yang mengatakan nanti hari akhir, itu bukan hari akhir, ini adalah sirkulasi. Jadi artinya itu diputar. Inilah perputaran dunia. Yaitu tadi seperti dewa keliling jagat. Ya seperti itu tadi. Biar tahu kondisi pergantian perputaran itu, biar tahu kondisi. Awalnya panas, dingin, awalnya siang, malam, awalnya matahari, bulan. Ya seperti itu. Ini terus. Ini untuk mencukupi kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini yang kelihatan. Belum lagi makhluk yang nggak kelihatan, yang kasat mata. Setahu kita makhluk yang kasat mata, yang nggak kelihatan misalnya kan hanya ada genderuwo, kuntilanak, pocong. Tahunya kan hanya itu. Padahal kalau membentuk semua, kita sebagai manusia nggak kebagian tempat. Gitu loh. Itu sudah banyak, nggak kebagian tempat kita sebagai manusia. Itu. Kembali lagi ke pokok bahasan ya, halal haram. Nah kita sepandai-pandainya kita sebagai manusia, kok bisa manusia itu menghalal dan mengharamkan sabda Tuhan. Misalnya ada makanan haram, binatang ini nggak boleh dimakan, haram. Minuman ini nggak boleh diminum, haram hukumnya. Menurut agama. Loh kok nggak menurut Tuhan begitu loh. Kok nggak menurut Tuhan, kok menurut agama. Agama itu siapa lah, Tuhan itu siapa. Padahal yang membentuk agama, yang menciptakan agama itu sudah jelas manusia itu sendiri, bukan Tuhan. Tuhan itu nggak ada urusan. Tuhan itu cuma punya cinta kasih. Tuhan itu nggak punya pikiran, nggak punya angan-angan, nggak punya batin. Tuhan itu nggak punya marah. Tuhan itu nggak pernah benci siapapun, karena itu sudah sabdanya sendiri, artinya ciptaannya sendiri. Orang membenci ciptaannya sendiri kan ya nggak logika. Jadi kalau ada orang, Tuhan membenci manusia yang perbuatannya begini, yang nggak sesuai dengan agama, ya harus belajar lagi, gitu aja. Nggak perlu disalahkan, harus belajar lagi. Lebih mendalam lagi ya, belajar kitab lagi gitu. Kan itu suatu fitnah kan, ada makanan diharamkan kan itu fitnah, jelas itu memfitnah Tuhan. Itu apakah salah Tuhan menciptakan seperti itu? Nah jadi Tuhan gimana? Tapi nggak ada urusan. Tuhan itu maha suci kok, punyanya cuma welas asih, terus cinta kasih sayang, punyanya Tuhan cuma itu. Jadi biarpun dibilang Tuhan itu pemarah, pembenci, kemudian penyiksa, tapi Tuhan nggak ada urusan Tuhan.
kan gitu, nggak ada urusan, karena Tuhan itu maha suci gitu. Nah, terus haramnya di mana? Makanya ada istilah jangan menyepelekan apa dan siapapun, karena itu semua adalah ciptaan Tuhan. Nggak patut kita sebagai manusia, sepandai apapun kita sebagai manusia, nggak ada kitab itu yang menghalal maupun mengharamkan makanan dan minuman, itu nggak ada. Karena semua sumbernya satu, dari Tuhan itu sendiri sumbernya, nggak ada yang lain. Kan kita juga merasa kasihan, dari Tuhan dipitnah terus. Tuhan kasih kepada kita, kita harus kasihan sama Tuhan, dipitnah terus Tuhan. Ampun, sadarlah sebagai manusia, nggak usah memfitnah Tuhan, karena Tuhan itu kita kasih. Tuhan itu diam Tuhan itu seperti hembusan napas ya. Dia penuh kasih, penuh sayang kepada semua yang ada di dunia ini tanpa terkecuali, baik itu orang agama apa, siapapun. Loh, kok sampai ada makanan dan minuman yang diharamkan? Itu dalilnya dari mana? Gitu loh. Ayatnya gimana? Makanya kalau nggak bisa, nggak usah diucapkan. Artinya apa? Kalau nggak tahu jangan mengucapkanlah, jangan bicaralah. Jadi kalau nggak tahu sendiri dengan melihat kenyataannya, dengan merasakan sendiri, ya nggak usah berbicara. Misalnya saya pribadi, saya dulu itu pemain, sekarang sudah pensiun jadi pemain. Minuman apa yang nggak pernah saya minum, kan gitu, beracun. Kita belajar terus, selalu menyatu dengan hidup, ya. Nanti hidup akan memberitahu, hidup akan selalu memberi. Ya pun bayangkan itu tadi, seperti halnya tercipta manusia. Waktu Tuhan itu mengambil segumpal tanah liat, kemudian dibentuk seperti boneka, terus disabdakan, bukan seperti itu. Apakah yang mengatakan seperti itu salah? Enggak salah, memang belum tahu. Pengetahuannya cukup di situ, kemampuannya cukup di situ. Sedangkan hidup itu memberi terus. Jadi Nabi Adam itu bukan manusia yang diambil dari segumpal tanah kemudian disabdakan kun fayakun, bukan seperti itu. Ini otomatis itu loh, otomatis. Contohnya misalnya suatu pernikahan, bisakah kita menentukan anak, misalnya laki atau perempuan, ganteng atau cantik? Bisa nggak? Kita nggak bisa. Ini otomatis terjadi dengan sendirinya, karena sabda itu tadi. Makanya Tuhan itu menyabda setiap saat, nggak ada batasnya. Nah, untungnya kita, bejone kita, kalau kita bisa menerima, siap menerima sabda dari Tuhan. Jadi artinya wadah kita perbesar. Dengan cara apa? Ya kita harus menerima. Misalnya ada ungkapan-ungkapan dari siapapun kita terima. Kita terima, nanti kita bersama hidup memilih dan memilah. Artinya menyaring, kemudian sampai keluar sari-sari. Oh yang betul ini, oh yang benar ini. Nah, begitu. Karena awalnya sudah benar, sudah betul, tapi kita saring dulu. Air itu sepertinya kayaknya bening, tapi kita nggak tahu. Di situ ada virus atau ada penyakit-penyakit yang ditimbulkan, kita nggak tahu. Makanya ketika kita minum air, terlebih dahulu kita masak airnya ya, sampai
itu panas mendidih, kemudian didinginkan kita minum. Kita bukan untuk membunuh, tetapi kita menetralisir. Jangan sampai ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, karena tubuh kita itu bukan milik kita, ini milik Tuhan. Tuhan itu kan manusia sendiri yang menciptakan. Tuhan itu manusia sendiri yang menciptakan. Sedangkan kita manusia itu Tuhan sendiri yang menyabdakan. Unik ya, antik. Tapi tidak apa-apa. Kalau kata-kata saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Betul. Saya nggak menyepelekan siapa-siapa, nggak berani saya. Karena semua itu sudah pintar, sudah pandai semua. Tinggal laku kita keseharian. Cukup satu, terapkan rasa cinta kasih kepada sesama. Itu aja sudah cukup. Sudah nyampe di tujuan. Tujuannya ke surga, sudah nyampe di surga. Siapa sih yang mau masuk neraka? Kan nggak ada. Siapa sih yang mau mati? Kan nggak ada. Orang sakit, ya, dengan sakit apapun, bawa ke dokter sampai operasi, butuhnya kan hidup. Sembuh hidup, butuhnya kan itu. Berarti kita kan kepinginnya hidup. Yang kita inginkan kan hidup, kehidupan sejati. Jangan merasa yang sudah beragama kemudian nanti masuk surga, jangan merasa begitu. Belum tentu. Nah, pilihan kita sebagai manusia kan surga. Surga ya hidup itu sendiri, pilihan kita. Neraka ya kematian itu sendiri. Tinggal kita pilih mana, milih hidup atau mati. Kalau kita milih hidup, ya kita harus menerapkan cinta kasihnya. Yang dimiliki hidup hanya cinta kasih. Sudah jelas kan di situ. Pilih hidup atau mati. Pilih sakit atau sembuh. Nah, kan pilih sembuh. Pilih surga atau neraka, kan pilih surga. Nah, sudah jelas di situ. Jadi nggak usah misalnya kita sudah melaksanakan ibadah, melaksanakan rukun-rukun Islam basic saya, waktu sudah merasa melakukan, kemudian yang nggak pernah melakukan, kita anggap dia itu kafir lah, nanti masuk neraka lah. Kita dulu masuk surga, kemudian kita cerita, kita masuk neraka, kita cerita. Itu yang belum pernah merasakan nggak usah cerita. Dan kalau saya pribadi kan sudah pernah merasakan surga apa neraka, itu sudah pernah merasakan. Masalahnya gimana? Ya itu kan dirasa saya. Ketika kita bingung, nggak enak badan misalnya, ini kan sudah neraka ini. Panas, katanya neraka itu ada apinya, panas kan. Ketika kita sakit, ya sudah neraka. Kita berobat supaya sembuh, artinya supaya kita ini hidup. Nah, hidup itu kan surga. Semua ada kalau kita hidup ini. Apa yang ada di dunia ini surga. Buah apa yang nggak ada? Cewek mana yang nggak ada? Yang bentuk postur tubuhnya gimana yang nggak ada? Semua lengkap. Memang Tuhan itu melengkapi buat kita. Nah, tapi kalau kita sudah mati, apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita rasakan? Tidak ada toh. Jadi jangan terlalu tinggi berangan-angan. Jangan terlalu tinggi berpikir, tak kuat. Angan-angan juga miliknya hidup, pikiran juga miliknya hidup. Cuma yang bisa merasakan pikiran dan angan-angan itu manusia. Karena hidup itu suci, nggak mau kecampuran hal seperti itu. Biar kita kuat gak berpikir, mampukah kita berangan-angan tanpa itu bergerak. Nah, duduk, merenung, berangan-angan tanpa bergerak, mampukah? Terbatas. Lain kalau dibanding dengan orang-orang yang mau melakukan spiritual itu sudah tak memikirkan duniawi. Benar-benar dia itu menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan alam. Itu beda lagi. Itu pilihan. Seperti yang menerima wahyu,
ya, kayak Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, para nabi itu kan penerima wahyu semua. Itu lakunya nggak memikirkan dunia, makanya dia nggak punya warisan. Kayak Nabi Muhammad itu, ya, di mana warisannya? Ahli warisnya siapa? Kan nggak ada. Karena nggak memikirkan dunia, yang dia pikirkan itu hanya Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa merasakan Tuhan yang sebenarnya? Di situ akan tahu kemuliaan Tuhan, kemuliaan hidup. Nah, hidup itu adalah roh suci. Tuhan itu maha suci. Maha suci itu alam semesta. Nggak ada urusan begitu gunung meletus, nggak ada urusan dengan penduduk yang ada di bawahnya. Itu jalannya lewat aliran air sama lahar apa vulkanik, ya ditimpa, nggak ada urusan. Dia itu suci, ya lewat gitu aja, nggak ada rasa kasihan. Tapi bukan bermaksud untuk merusak, gitu loh. Dengan cinta aja. Seharusnya manusia itu paham, oh ini nanti kalau meletus itu yang jelas akan lewat sini laharnya, ya nggak usah ditempati, kan begitu. Cukup. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang lain. Yang penting kita tetap hidup rukun. Betul. Yang gitu. Gak saling bermusuhan, gak saling mengejek, gak saling merendahkan. Semua itu sama kita. Dalam sholat kan sudah ada itu acaranya. Ketika kita sujud, ketika kita takbir, kemudian rukuk, kemudian sujud, kan sama kedudukannya, nggak ada beda. Nanti kita akan pecah semua, kita akan bedah semua, belajar. Bukan saya ini orang pandai atau pintar, bukan. Saya nggak bisa apa-apa kok. Saya bercerita hanya sesuai dengan apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya rasakan. Jadi bukan berdasarkan kitab ini atau kitab itu, bukan berdasarkan tafsir atau hadis atau ayat-ayat apa, bukan. Saya nggak pernah membaca karena nggak bisa. Seperti halnya kita sebagai manusia sudah disabda sebagai kitab suci sejati ada makna. Artinya kita harus bisa mengoreksi diri kita pribadi, introspeksi diri, membaca keadaan kita sendiri, membaca keadaan kita sendiri. Cukup. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.